Pabrik pengolahan kopi yang terletak di perkebunan Jolong ini merupakan pabrik peninggalan Belanda. Konon pabrik ini dibangun dengan ditanamnya sebuah pusaka berbentuk tongkat berkepala ular di salah satu sudut ruangan ini. Mitosnya jika pusaka gaib ini diambil, pabrik ini bisa roboh ke arah selatan. Menurut informasi, ritual memberikan sesaji berupa kepala kerbau sering diadakan saat pabrik ini baru berdiri. Kalau mitos itu ada barang yang tidak boleh diambil, seperti tongkat, kepalanya naga, tapi nggak boleh diambil dari pihak manapun. Kalau mau diambil, nanti ada pabrik ini longsor ke selatan sebelah sana. Tak hanya itu, penampakan sosok noni-noni Belanda sering terlihat berjalan masuk ke dalam pabrik. Penampakan sosok ini juga sering terlihat melintasi lorong-lorong. Penampakan sebuah kepala pria berrambut pirang berlumuran darah juga sering terlihat di lantai 2 bangunan ini. Menurut para pekerja, tak jarang jika malam telah tiba, sosok-sosok tak kasat mata akan mulai menunjukkan keberadaannya. Bahkan mesin-mesin pun bisa bergerak dengan sendirinya seolah melakukan aktivitas. Di sini pernah ada penampakan noni-noni Belanda. Kronologisnya ya seperti orang biasa, pakai baju putih, rambut panjang sepantat, langsung dianya jalan kaki sini, langsung masuk situ. Seperti mesin ini ya kan, mesin ini bisa berputar sendiri waktu kejadian. Ceritanya tuh waktu saya piket ya kan, masuk malam hari Jumat, ya kalau nggak salah Jumat Kliwon lah itu, ini berputar sendiri. Nyampe sana yang di atas itu sampai digoyang-goyangkan. Tak hanya di bangunan ini saja, pabrik pengeringan kopi pun juga terkenal angker bagi para pekerja. Keberadaan sosok Londo Ireng atau Belanda hitam sering terlihat berjalan di tangga. Penampakannya seperti berjalan tanpa arah dan tiba-tiba hilang di sekitar tungku pembakaran. Ada misteri apa sebenarnya? Saksikan sesaat lagi di Mister Tukul Jalan-Jalan. Nah, pemirsa, sekarang sudah kita agak ke dalam ya, ini tempat yang bisa menggiling atau memutar sendiri. Ini pernah kejadian apa ini Pak Bambang? Nah, di sini, ini Pak Tukul, ini namanya mason. Ini mason, kalau kan biasanya kopi langsung masuk sini, itu gini ya, di pengeringan sampai ini. Dan ini pun pernah terjadi Pak Tukul, itu nggak ada apa-apa. Apa suara apa Pak Tukul ini? Saya suara-suara ya. Ini nggak ada apa-apa, nggak untuk aktivitas, tapi muter sendiri. Pernah seperti itu juga. Itu siang hari, malam hari? Itu malam hari. Malam hari. Pas Pak Bambang di mana waktu itu? Waktu itu, ini kan nggak anu lagi ya, nggak aktivitas. Saya kan di luar melihat bisa itu. Bunyi sendiri. Iya. Kayak gitu. Jam berapa kira-kira? Sekitar jam 11 sampai 12. Wah. Malam. Terus Pak Bambang datang memberhentikan sendiri atau berhenti sendiri? Berhenti sendiri ini. Mas, kalau Soleh, iya, itu mungkin bisa, kalau Kang Soleh kan bisa menghirup aura energi yang ada di sini tuh. Kalau saya lihat pusatnya ada di daerah situ itu. Soalnya di situ, iya. Tertariknya di situ. Di situ karena apa? Karena ketika pabrik ini tanah ini belum jadikan pabrik, Mas, itu udah ditanam sesuatu di situ, seperti pusaka. Dan tempat itu sampai sekarang pun buat ritual untuk memajukan usaha. Iya, betul. Benar, Pak? Ya, betul. Itulah dari situ. Itu banyak sekali ketika mereka beraktivitas sampai memutarkan sesuatu atau menggoyang-goyang sesuatu. Setelah itu semua dia kumpul di situ. Sekitar 11. Oh, ini banyak menyanyi. Ya, memang sering seperti itu. Ini mereka sudah beraktivitas, sudah ada interaksi ke kita, Mas. Bener ya? No. Ini bergerak. Ini bergerak tadi tuh. Bau menyan. Nambah. Oh iya, Mas.
Ada. Merinding semua, kaki saya juga ikut merinding. Ada ya? Nah itu bunyi lagi. Mas, daerah sini panas banget, Mas. Loh, Panas banget. ini merindingan. Seperti ada dorongan ke kita. Awas Pak Tukul, awas ya. Iya, Awas, ya. Bapak malah menakut-nakutin. Jangan takut, sudah. Nggak apa-apa. Udah jalan, Ya, Pak. hati-hati Pak Tukul ya. Oh, ini pantes. Ya, Ini ya, tempatnya di sini. Ini, Mas. Betul ini. Ini pemirsa, bener apa yang dikatakan Kang Soleh Pak di sini. Panas banget ini, auranya panas banget. Ini tempat ini tuh nggak kena udara. Ini ada cerita apa? Ini nggak kena udara, Pak. Karena Pak Iya. matahari. Ini kan untuk gudang. Gudang. Ini sebenarnya kan pernah terjadi Pak Tukul, itu berbentuk manusia tapi nggak manusia, itu jalan ke sana. Ke sini langsung hilangnya di sini. Yang pertama noni Belanda itu. Noni Belanda ya, sudah kayak Terus, rumah sendiri. Ya, kayak rumah sendiri. Mereka yang beliau itu sering menyetir sosok-sosok yang ada di sini, Mas. Terutama yang sering jahil itu, tinggi besar, matanya satu di sini. Ini mukanya berdarah-darah, seperti haus apa ya? Haus kekuasaan gitu. Artinya dia bisa mengelabui gaib-gaib yang lain untuk tunduk kepada dia. Nah, Mas Ahmad, dah ini mau nggak ada Mas Ahmad sini. Sekarang Mas Ahmad coba mediasi. Ini yang spesial ini, Pak. Ini Kang Soleh sudah mulai, Kang Soleh. Mas, ini kena nanti yang kena ke sana. Auranya panas banget di sini. Pak Bambang, agak dekat Pak Bambang. Masuk sana. Namanya siapa? Bisa bicara, Mas? Iya. Anda penduduk sini? Berapa tahun sudah? 100 tahun lebih. 200 tahun. Siapa yang kepala satu itu siapa itu? Penduduk di sini. Oh. Siapa? Siapa? Morongon. Morongon. Anda yang sering disuruh ya? Oh iya benar. Jadi ini yang sering ganggu, Mas. Itu ekornya cek. Ekor. Iya. Ini sosok Ya, ular tuh kayak gitu. sosok ular ini, Mas, gitu. yang sering disuruh sama mata satu itu untuk menggerakkan sesuatu di sini katanya. Sini ada tongkat ya? Yang Ada tongkat? Iya, iya. di mana tempatnya? Dimana? Tunjukin. Pelan. Tunjukin. Anda bisa ambil tongkatnya? Bisa diambil tongkatnya, Ki? Ditunjukin mana tongkatnya? Pemisah karena tidak di kena sini. udara, tidak kena Oh, di sini ya? Ini padahal kalau untuk kopinya itu apa nih, Pak? Ini untuk kopi basah dari kebun, itu masuk sini. Oh, ini tongkatnya. Ini di bawah. Oh, taruh situ. Oh, di sini. Itu ada suara di sini, Mas. Apa suara? Suara lagi, tung. Jadi sini untuk pusaka itu memang ada Pak Tukul, namun memang tidak boleh diambil. Oh, Kalau memang diambil itu bisa roboh atau longsor seperti ini. jadinya untuk usuke ta, Pak? Iya betul. Tiangnya. Ini kayak menggambarkan tempatnya, Mas. Gimana? Oh iya betul. Dan persis ditanam di bawah sini. Betul. Oh ini garis ini. Pemirsa, Di itu pintu. di bentuknya udah seperti ular, ini kepalanya, itu ekornya, badannya, memang nanamnya di sini. Dan cerita dari Pak Bambang tidak bisa diambil, tidak boleh diambil karena kalau diambil bisa roboh. Kang Soleh, apa yang dikatakan Pak Bambang bentuknya? Sejak awal saya bicara masalah pabrik ini, sebelum terjadi pabrik memang ditanam sesuatu. Walau alam masalah rubuh apa enggaknya
Allah yang Maha tahu. Tapi intinya memang tongkat ini memang sakti dan memang digunakan untuk menjaga atau paku buminya. Gitu. Kalau Mas Ahmad mungkin bisa nambahin. Ya mungkin karena kepercayaan dari waktu pertama kali ngebangun itu kayak seperti ada perjanjian gitu Mas. Dengan mungkin salah satu makhluk yang besar tadi. Kamu mendirikan pabrik terbesar sedunia, pabrik kopi ini, ya syaratnya kayak gini gimana? Dikasih gambaran seperti itu ya. Saya melakukan. Nah, pemirsa Mister Toko Jalan-Jalan, itulah informasi yang kita lihat sendiri dan diceritakan oleh Pak Bambang. Nah, kita akan mengeksplor tempat sekitar sini yang konon ceritanya juga lebih energinya tidak kalah dengan sini. Di mana tempatnya? Ikuti terus. Mister Toko Jalan. Kenapa kamu bisa meninggal? Aduh, aku di mana ini? Perasaan tadi aku di kota deh. Kok jadi tempat angker begini ya? Ada suara perempuan. Duh, jadi merinding. Di sini nih Kang Alam nih, aku merasain lagi sosok Belanda nih di sini nih, seperti yang kemarin itu kita ya betul sekali. Dalam perjalanannya bersama Alam, Rida menemukan sebuah kuburan Belanda di daerah perkebunan kopi Jolong. Saya bersama Kang Alam ini berada di satu buah kuburan ya. Kayaknya sih kalau aku lihat sih kuburan sosok makam Belanda ya. Nah, Kang Alam nih, saya nih ngerasain nih, kalau saya ngerasain di sini ya, di sini bagian kaki sebelah sini nih. Di sini kaki? Iya, di situ kepalanya. Ini saya merasakan. Makam siapa ini, kalau boleh saya tahu? Ini kalau saya lihat sih dari sosoknya sih orang Belanda ya, sosoknya benar-benar bule dengan alis juga bule. Kira-kira usia berapa ya? Saya 45 tahun, 45 tahun sekitar. Nggak, belum begitu tua. Karena mungkin kalau mukanya sih ada orang juga. Di tempat ini juga Rida akhirnya bertemu dengan Mike yang tersesat. Kabarnya disinilah makam sindir Belanda bernama Van der Berg yang meninggal karena terjatuh dari pohon. Dan ada misteri apa di balik kematiannya tersebut? Nah, sekarang gini nih Mik nih, aku sekarang lagi ada di kuburan nih, tepatnya kuburan seorang Belanda dan saya rasakan dia dibunuh ya. Saya melihat sosok kepala pecah di sini dari bagian kepala sama pelipis. Kenapa itu? Saya ngelihatnya sih nggak merinding. Dengan siapa? Original? You can speak Indonesia? Halo? Halo? Bisa dengar? Apakah ini Van der Berg yang ada di makam ini? Gedor here. Oh, betul pemirsa, sosok ini mencoba untuk masuk ke dalam tubuh Mbak Rida, ingin menggambarkan yang dia alami, tapi bahasanya dia tidak bisa bahasa Indonesia. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi di sini? Gak usah takut, ceritakan aja. Kenapa kamu bisa meninggal? Oke, gak apa-apa.
merasakan sesuatu, meninggal jatuh dari atas pohon karena dikejar-kejar oleh massa pada saat itu. Ya. Coba tolong diteruskan kembali, Mariza. Ya, tadi saya rasakan itu beliau berlari ke atas. Ke atas itu orang sudah mengacungkan beberapa pistol. Itu ditembak, dia terkaget. Sebetulnya itu tidak peluru nggak kena ke badannya, tapi dengan tembakan itu dia panik, jadi itu terjatuh. Dan dia persis seperti itu jatuhnya. Pohonnya tinggi ya, aku bingung deh itu Sini bukan. Enggak, meninggalnya nggak di sini. Meninggalnya di sana. Aduh. Kenapa dia harus pulang? Karena dikejar-kejar. Karena dikejar-kejar dan diacung-acungin senapan kayak gitu. Jatuhnya karena diancam? Jatuhnya karena ditembakin senapan dan dia kaget. Mungkin dia merasa dia pikir kena, kaget, pegangannya dia slip, jatuh. Oh, sebenarnya ada peristiwa apa sih Mbak sampai ada kejadian seperti itu? Jadi gini. Jadi beliau ini waktu datang ke sini itu dengan rombongannya ya dari Belanda. Itu beberapa tim studi gitu. Saya rasa sih tim studi gitu. Ke lokasi perkebunan ini yang di perkebunan kopi ya dulu pada saat itu gitu. Dan pada saat itu nggak hanya kopi ya, di sini ada juga rempah yang lainnya gitu. Nah, pada saat itu saya rasakan mungkin sudah ada beberapa bangsa Indonesia yang di sini mungkin dia merasa hasil bumi ya di sini dikelola oleh Belanda. Ada beberapa pemberontakan kecil dari bangsa Indonesia gitu yang nggak menginginkan hasil buminya diambil semua oleh Belanda gitu. Jadi pada saat itu mulailah pergerakan-pergerakan kecil di mana beberapa salah satu dari tim studinya itu seperti diculik, dibunuh secara diam-diam gitu. Terus selain yang Mbak lihat sekarang, ada sosok lain di sekitar sini? Sekarang sih mulai banyak sosok lain di sekitar sini. Saya melihat sosok perempuan Belanda di belakang saya. Sosok pakai baju putih. Pakai baju putih, betul. Iya Mbak. Ya, oke. Tepatnya ke arah sini nih. Iya. Iya malah ada tadi. Persis di balik pohon pisang ini, yang 4 ini saya melihat sosok perempuan itu. Kalau dan di Belanda, saya rasa sih ada korelasinya dengan Mr. Belanda ini ya, Mr. Vandenberg. Mungkin istrinya atau saudara? Saya rasa, karena ini kalau saya lihat sosoknya, dia masih muda, maksudnya rautnya seperti belum menikah ya. Ya, aku ngerasain dari tadi aku pas duduk di sana, pas jongkok di sana tuh ada cewek di sini berdiri. Makanya aku lihat ke sini terus kan. Aku coba pegang Mbak Prida. Bisa ngerasain sakitnya nggak Mika di bawah perut sini? Bisa diceritain nggak kejadiannya seperti apa? Karena di situ rasa sakitnya saya. Iya, di sini. Jadi aku ngerasain dari sini ke sini. Kayak dia, kayak abis diperkosa gitu ya. Perkosa paksa. Dia masih usia di atas 25. Dia sempat minta tolong. Jadi kejadiannya berulang-ulang, tapi dia tidak menceritakan kembali. Dia ngerasa sakitan di sini. Bersama aku ngerasain tuh. Dan itu ya mungkin proses kematiannya seperti itu karena dia mengalami panas tinggi, sepertinya infeksi gitu. Dia berdarah di sini. Ya, sebetulnya karena mungkin dulu obat-obatan kayak gitu agak kurang ya. Tapi masalah boleh dilihatin nggak sketsanya nih? Oh iya, ini tadi yang coba saya sket Vandenberg dan Putri tadi. Apakah benar seperti ini? Iya, mostly persis seperti ini. Ini jarak matanya dekat dengan hidung karena hidungnya mancung sekali, dari atas tuh dia udah seperti ini. Persis seperti ini. Dan satu lagi yang sempat Mbak kelihat juga. Nah, si Putri yang rambutnya gelombang-gelombang. Dia pakai baju putih, kalung mutiara gitu, segitiga di bawahnya. Dia sosoknya pemalu dan dia ketakutan. Baik Kang Alam, terima kasih atas visualisasinya loh Kang Alam. Sama-sama Mbak Riza.
Saya harus ke sana dulu. Oke, baik. Mari Mbak Mika. Terima kasih Kang Alam. Oke, baik pemirsa, saya bersama Mika di sini akan kembali melanjutkan perjalanan. Kita akan ke belakang tuh, lebih seru lagi ya. Saksikan terus Mr. Tukul jalan-jalan. Pemirsa, Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Saya sekarang udah kumpul beserta tim Mr. Tukul jalan-jalan itu Kang Sulepati, Mas Ahmad, Rida, dan Olah Ramlan alias Mika dan Pak Bambang. Itu tadi apa? Kaget masa? Itu tadi apa sih? Yang kesana sekelebat. Kalau tadi sih tadi Itu sama noni-noni yang tadi mondar-mandir aja. Masih mengeliling itu. Iya. tadi juga Obrol tuh seret sana. sebelumnya juga tadi Mika bilang karena itu ada yang jalan ke sana. Terus tadi juga Oh iya, ada yang jalan. ada yang duduk juga tadi. Bener. Cewek. Nah ya kan. Padahal aku nggak janjian loh. Oh iya tadi Mas, aku juga dengar suara teriakan cowok di sebelah sana. Di mana? Di sebelah sini. Tadi ada suara. Gini, bukan sini saja Pak Tukul, ini ada bangunan lagi yang lebih menyeramkan. Ini juga dengan Belanda, itu namanya bis pengeringan yang sana. Nah, terus kita mau ke sana? Gimana? Sama siapa aja nih? Berarti Mas Ahmad nemenin saya, karena Mas Ahmad yang ngerti hal-hal kayak gitu. Sama Olah Ramlan kecil ini, terus sama Pak Bambang. Iya. Nah, Kang Sulepati. Saya mau explore di atas itu, Mas. Saya ada angker juga Seru di ya, situ. Kang Soleh. Sama-sama seremnya dong ya. Karena juga lebih energi kuat, apalagi yang tempat ini tadi ada suara itu. Ini nggak perlu lama-lama, Mas. Udah. Nah, pemirsa, kita harus split, dibagi dua. Kemana saya bersama Mbak Mika, Pak Bambang, Sultan dan Mas Ahmad. Itu terus. Apa yang akan terlihat oleh rekan-rekan saya? Mr. Tukul jalan. Nah, di sini nih Kang Soleh nih, saya merasakan lebih tepatnya. Seperti apa gitu kan? Mbak Rida rasakan? Iya. Saya di sini merasakan bentukan kepala ya, Kang Soleh. Kepala sosok laki-laki kalau saya lihat. Jadi saya bingung ini, maksud aku kayaknya sih seperti perawakannya kalau lihat dari bentuk kepalanya tinggi besar. Dan saya lihat karena berlumuran darah ya gitu ya, kepalanya tuh persis di sini teronggok di sini nih. Terpotong ya? Terpenggal di sini. Jadi kepala saja dipusing bener nih. Iya, karena itu masih terlihat batang lidah mungkin ya. Tonjol dari baik tenggorokan gitu. Dan masih ada seperti cabikan-cabikan daging leher seperti itu. Terpotong. Dan ya berlumuran darah, terpotong. Dan saya rasa nggak pemotongan dari pisau yang tajam ya, Kang Soleh ya. Iya. Seperti dijeprak, diparang gitu. Seperti itu agak tumpul. Jadi sayatannya pun Kalau Mbak agak Rida sendiri berasa. melihat itu dari mana asalnya? Mungkin bisa Kalau saya lihat ya flashbacknya. tragedinya beliau sih ada di belakang ini Mas. Persisnya saya lihat kalau di sini ada kebun nggak sih sebetulnya? Iya. Ada kebun ya. Di belakang ini kalau saya belum lihat ke situ Kang Soleh ya. Cuman ya kalau yang saya lihat di sini ini seperti ada kebun dan pernah terjadi suatu pembantaian lebih tepatnya di sini. Jadi satu orang dia ini dikeroyok oleh beberapa orang gitu. Sampai akhirnya dihajar habis-habisan dan dipenggal sebelah sini. Gitu. Bisa kalau saya lihat sih aktivitas yang biasanya dia lakukan ini, kalau misalnya apa, ya ya, saya rasa dia suka menggelindingkan diri di sini nih, kepalanya ini. Jadi banyak sekali mungkin kelihatan oleh para karyawan di sini ya atau apa gitu, dia menggelindingkan di sini karena persis medianya kan seperti kayak seluncuran gitu, itu yang bikin dia ini.
Dan sepertinya saat dia mau jadi kelihatan sekali gitu, dia menunjukkan bahwa menunjukkan ke kita gitu loh, ini loh, saya pernah digorok di sini gitu, dan ini buktinya seperti itu. Ini Kang Soleh sudah mengambil onggokan kepala, dan saya lihat sih bentuknya seperti ini ya, seperti orang bule itu kepalanya. Mbak Rida dan pemirsa, ini sosok ini memang terpenggal sudah kurang lebih ratusan tahun, abad ya, tahun hampir 1 abad. 1800. Ketika saya angkat, saya mau pindahin, dia nggak mau. Memang dia suka di sini. Tapi dia kangen dengan aura-aura yang seperti ada persembahan di atau sesajen di bawah. Betul sekali. Dia suka banget ketika ada kepala kerbau, hampir menyerupai kepala beliau. Dan anehnya, ketika saya komunikasi lebih dalam lagi, beliau merasa tersenyum dengan keberadaan apa namanya sesajen itu. Sekarang dia akan terusik atau merasa nggak nyaman kalau tidak ada sesajen. Kalau saya rasakan sih ya, kalau lihat saya flashback yang di pemirsa, tampaknya Kang Soleh ada astagfirullahaladzim. Jadi sosok yang dominan di sini pemirsa, yang kepalanya sangat gede dan matanya di sini satu. Itu tidak terima ketika saya bercerita tentang kepala yang di situ, karena dia suka dengan kepala itu yang setiap hari juga akan dimakan. Ini kan seperti pengorbanan juga ya Kang Soleh? Pengorbanan ini masih ada hubungan dengan tempat ritual yang untuk para sesajen itu ada di sini. Masih ada hubungannya sosok itu, makanya akan coba saya netralisir. Karena yang saya lihat di belakang situ Mbak Rida, enggak kok, saya juga ngerasain kayak ada sosok tangan besar kayak gitu deh. Ya, sering menerobos dia. Itu apa Kang Soleh? Sepertinya kayak makhluk kayak jin apa genderuwo ya? Bisa dikatakan bala tentaranya ketika untuk mengusir orang-orang yang bekerja di sini. Karena kalau sebuah pabrik yang sekali dipakai nanti beberapa bulan lagi dikosongkan, itu udah penuh. Aktivitasnya kurang karena dia akan masuk semua dan akan mengganggu wilayah sini. Jadi saya coba diterisir. Ini masih ada hubungannya tempat itu tadi di atas itu yang ada pusaka di sini. Yeah. Soleh. Ya kalau saya lihat nih Kang Soleh memegang sesuatu bentuknya seperti pusaka ya. Bentuknya sih panjang gitu seperti tongkat dan ada seperti ular apa ya. Kepala ujungnya seperti kepala ular. Mbak Rida, saya akan kembalikan lagi. Oke, silakan Kang Soleh. Saya coba untuk visualkan sosok-sosok yang sini yang memang sering mengganggu dan juga aktivitas yang lain. Ya benar. Pemirsa, ini lukisan yang sudah dilukis oleh Kang Soleh nih. Nah, Kang Soleh bisa diceritain nggak ini kira-kira sosok apa nih ya Kang ya?
Ya Mbak Rida, ini yang dominan yang penunggu di sini. Oh iya. Yang sering nyuruh anak buahnya untuk mengganggu karyawan-karyawan, sering membunyikan sesuatu, memutar sesuatu, gilingan-gilingan dibunyikan. Dan di sana juga sering lalu lalang. Sosok ini sebenarnya bukan ada di sini aja. Tapi dia suka di lokasi yang lain, terutama tempat-tempat kumuh yang dekat kuburan Belanda situ. Nah, sosok ini ternyata Mbak Rida suka dengan kepala yang ada di situ yang saya ambil tadi. Makanya ketika saya ambil, dia nggak mau dan nyerang saya. Dan akhirnya saya coba untuk netralisir di situ. Ternyata ini suka nih, lihat sendiri nih. Tanpa dipegang pemirsa. Makanya ketika tadi saya coba komunikasi lebih dalam untuk mencoba memvisualkan lebih jelas, dia nggak mau. Maka saya coba sanitasi dengan kekuatan-kekuatan yang ada. Ini sampai bolong ya. Dan alhamdulillah dia lari. Dan mudah-mudahan pabrik ini tidak terjadi gangguan seperti yang terjadi kemarin. Nah Kang, boleh nggak? Aku penasaran. Ini kalau korelasinya dengan pusaka tadi Pak, itu apa bagian dari kodamnya atau bukan sih Kang? Ada. Itu kodamnya ular. Ular ya. Ular ya. Tapi lebih ke negatif, positif sih sebenarnya. Cuman karena sering dikasih sesaji, sering dikasih sesuatu, dia akan ketagihan gitu. Oh gitu. Berarti sosok ini saya menghuni di sini juga ya Kang? Penghuni di sini ya. Oh iya. Nah, Wanda saya juga tadi ngeliat. Kalau Mbak Rida sendiri kan ketika melihat ini kan sosoknya dari seberang sana, sebenarnya tidak ada hubungan, tapi ini dibuang di sini untuk menghancurkan pabrik karena warga-warga di sini merasa terganggu dengan keberadaan orang Belanda. Oh gitu ya. Memang dengan maksud seperti itu ya Kang Soleh ya. Nah itu dia pemirsa. Nah ini sosok pusakanya nih ya Kang Soleh ya. Iya. Pusaka ini perwujudan pusaka aslinya seperti ini yang saya lihat. Cuman yang saya pegang tadi secara gaibnya saja ya. Perwujudannya seperti ular, bergerak seperti ini. Masalah kita kesana dulu. Nah. Pemirsa, sebelum memulai penelusuran, tim mencoba mensketsa sebuah kejadian yang pernah terjadi di bangunan pengeringan kopi. Ternyata Alam melihat adanya seorang pria yang dibakar hidup-hidup di tungku pembakaran ini. Apakah hasil sketsa dan penerawangan tim Mr. Tukul akan menyimpulkan hasil yang sama? Saksikan sesaat lagi. Sini Pak Bambang. Ya. Nah, pemirsa Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Sekarang saya sudah masuk ke daerah mana nih Pak? Ini di daerah pengeringan bis kopi ya. Ya, kopi. Ini konon ceritanya tadi ada suara-suara apa tadi Mbak? Tadi ada suara teriakan cowok gitu. Kayak suaranya segede gitu. Jadi nanti betul-betul hati-hati ke sini. Itu tempat sana nanti di bawah bis pengeringan itu memang ada sosok tubuh yang betul-betul hitam besar, menakutkan. Itu betul sering terjadi. Tragis. Gimana? Kamu sudah siap untuk menuju ke sana? Siap. Pemirsa, itu ada. Itu apa? Ada yang lempar. Bunyi ya? Ada suara. Ada yang lempar, ada suara. Nggak usah takut. Yang penting kita nggak ganggu, nggak apa-apa. Ya. Ayo Mas. Pak. Itu di atas yang tadi dibilang Bapak sosok tinggi besar itu udah suka naik-naik ke atas itu sih. Oh, ya pemirsa ini tanpa rekayasa loh ini Pak. Usil ya. Pak suka usil gitu ya Pak ya? Ya memang ya. Yang penting kita jangan mengganggu. Oke. Kita tujuannya baik. Sosoknya bukan cuma satu sih Mas Tukul. Berapa? Karena ada sekitar 3. Saya lihat di sini 1. Ini di dekat tangga 1, di belakang ada 2. Kita aja masuk aja. Ya. Mana Mat? Arahkan Mat. Ya kita. Nah ini sudah masuk. Kita Pak Tukul kita sudah masuk ke ruangan bis pengeringan.
Apa yang lihat Mbak Mika? Iya masih itu. Tiba-tiba muncul ya? Mbak dia lagi ngeliat ke situ, tiba-tiba langsung keluar. Pak Bambang, sebelum kita masuk ini tadi Mbak Mika juga kaget nongol soalnya Pak Bambang pernah mengalami apa dan ada mungkin orang-orang karyawan yang lain pernah lihat? Saya melihat langsung waktu itu. Ada nyanyi. Ada nyanyi. Ah. Ada ya? Ah. Ayo masuk lagi. Di sinilah Pak Tukul. Jadi ini kadang-kadang berjalan naik sini, naik tangga ini. Ada cewek mas. Ya memang ya. Saya merasakan ini mulai merinding Pak Tukul. Ini di sini banyak. Ya, ini pada datang. Ini Pak Tukul. Ini sering seperti ini. Saya di sana, terus ada jalan sini hitam besar, tinggi, melirik saya. Saya sapa, hilang. Sini hilang di atas. Begitu juga kadang-kadang mereka juga di bawah jalan set hilang di sana. Itu sering seperti itu, Pak. Wah pemirsa, ini selama syuting Mr. Tukul Janjalan ini memang agak sedikit. Iya ada suara. Ada suara nyanyi. Nah sini. Betul, betul. Ya, Assalamualaikum. Nah ada yang nangis. Ada nyanyi suaranya itu gimana? Ada yang Gimana? Kelihatannya apa, Pak? Ada yang nyanyi sih di sini tadi kedengeran. Iya, betul. Wanita. Pribumi sih. Ini pribumi dengan menggunakan selendang. Berlindungnya Seperti kehilangan seorang. Nah. Mas, nah ini sini, di sini. Masih. Ada cewek di sini. Oh ada. Assalamualaikum. Sini ya? Ini lagi di dalam sini lagi seperti sembunyi. Iya, di sini di dalam. Pemirsa. Seperti ketakutan. Dia menggunakan kain batik. Kain batik sini. Batik, terus menggunakan kebaya putih. Saya melihat sih sosok wanita ini sebetulnya menyukai. Saya nggak ada dua laki Belanda di sini, Mas Tukul, yang memang ada karismanya luar biasa, dan saya lihat sih dia dua warga Belanda ini meninggal di sini, Mas. Meninggal di area sini. Si wanita ini sangat menyukai dan suka nembang-nembangnya. Tadi kan sebelumnya ada nyanyian-nyanyian. Tapi kayak karena dia sadar diri bahwa saya nggak mungkin mendapatkannya, jadi cuma hanya ngeliatin dari jendela. Kayak mikir masalah gitu tuh ya. Karena kan betul, karena kan di sini ada noni Belanda. Nah, dan ada tadi yang saya sampaikan ada makam sini seperti meninggal dunia seorang Belanda. Jadi ketika memang si sosok Belanda ini meninggal, si wanita itu seperti kehilangan sekali dan selalu diam di ada sungai nggak Pak? Ada. Dia suka diam di sungai. Mas Ahmad dan Mbak Mika nih, kenapa beliaunya ada di sini? Sebetulnya sih dia bukan di sini, maksudnya saya ngerasain saya ada di sungai itu Pak. Tapi ketika kita mendekat ke sini, dia langsung seperti nyaman untuk kayak menyendiri di sini Mas. Jadi menyangkut di sini. Nah, pemirsa Mr. Tukul Janjalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Sekarang kita sudah agak maju ke tengah dan ini ada sarang laba-laba yang mungkin ini udah lama sekali ini. Ini bukti bahwa ini tempat ini jarang disentuh dan di sini pernah terjadi apa nih? Ini Pak Tukul, ini sering terjadi seperti londo hitam besar. Itu hitam. Jalan-jalan, tapi hilangnya di sana Pak Tukul. Di sebelah sana itu. Merinding. Di mana Pak? Hilangnya di ini. Tubuh itu ya. Hilangnya situ. Tapi sering jalan sini, hilangnya di sinilah. Di sini hilangnya. Sering seperti itu. Ya, Mas Ahmad. Ya. Kenapa beliaunya itu selalu Belanda yang dikatakan Belanda hitam itu tadi ngilangnya di sana, kenapa nih? Karena saya melihat di dalam sini ada kejadian Mas Tukul. Ada sosok
Belanda yang meninggal di dalam sini, Mas. Oh, ada Belanda yang meninggal di situ. Sebetulnya berpusatnya di sini, Pak. Kadang suka hilang di daerah sini kan ya? Iya, hilang. Nah, dia masuk ke dalam. Iya. Saya sih dia dipukulin sampai sama warga pribumi, Mas Tukul, sampai benar-benar babak belur. Tapi seperti diculik itu, Mas Tukul, jadi nggak ada yang tahu. Tapi dia ya pada saat itu dia dibawa dari sini, ada sekitar 4 orang yang ngangkat itu sambil ketawa-ketawa. Ini dibakar dan dimasukkan ke sini. Makanya mungkin hitam gitu. Mengerikan sekali. Itu masih ada di sini atau masih dendam ya? Dia sosoknya ketakutan, Mas Tukul, karena pada jadi mengiyakan tentang kejadian ini, dan memang sebetulnya dia nggak mau diungkap tentang kisahnya karena pada saat itu ini justru orang-orang yang membunuhnya itu kan seperti diculik satu-satu, Pak. Jadi ingin menghilangkan jejak. Jadi mungkin nggak banyak orang yang tahu ada yang meninggal, tapi kayak sahabat-sahabatnya si Belanda-Belanda itu ketakutan dan tahu bahwa teman saya kok hilang, teman saya hilang, teman saya hilang. Saya melihat ada seseorang Belanda ini saking ketakutannya. Ada suara air itu apa itu? Mericik. Ada seorang warga Belanda yang benar-benar ketakutan, dia sampai manjat ke pohon sampai tinggi sekali karena disangkanya itu maling atau apa, dilemparin sama warga pribumi dan jatuh sampai kepalanya pecah. Pak Bambang, Ya. ini kayaknya suasana di sini kan kayaknya auranya sangat kuat sekali. Ya. Saya kayaknya suasana sarannya harus apa nih, Pak? Kita tinggalkan ini dulu, Iya. karena ya kalau terus-teruskan nanti Iya. kita juga merasakan yang tidak enak juga. Oh ya, kalau itu saya mengucapkan terima kasih, salam hormat buat keluarga. Siap. Dan mudah-mudahan bermanfaat oleh penduduk di sini, alam semesta dan pemirsa di rumah. Dan mohon maaf kalau tutur bahasa dan perilaku kurang berkenan. Sama-sama Pak Tukul ya. Nah, pemirsa Mr. Tukul Jajan dimanapun Anda berada, ambil sisi positif tontonan Mr. Tukul Jajan, yang negatif jangan diambil. Tunggu kehadiran Mr. Tukul Jajan di tempat berbeda, dan kekuatan yang tidak bisa tertandingi adalah kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Ikuti terus Mr. Tukul Jalan. Au!